Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rito, masih semangat hari ini Ya, Pak. selalu semangat Mas. Luar Bersama Pak Roy biasa. harus semangat terus ini Mas. Oke, Pak Rito semangat terus ya. Dan hari ini kita masih mengundang Pak Rey bersama kita teman-teman ya. Kali ini IWPI akan membahas mengenai judicial review nih. Nah, jadi ada Ya, pengujian uji material terhadap peraturan di bawah undang-undang nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak ya, ceritanya ya, nih Pak? ya. Ini Mas Awan. Jadi kita dari WP ini mengajukan ini Pak ya, judicial review ke Mahkamah Agung karena ini adalah peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi ini peraturan Menteri Keuangan terhadap undang-undang gitu Mas Awan. Jadi PMK-nya ini terkait dengan dasarnya Kortek Mas. Jadi PMK-nya kan terkait dengan sistem informasi administrasi perpajakan (SIAP) itu. Hmm. Sistem inti administrasi perpajakan Mas ya. Hmm. Sistem ini saya share ini Mas materinya. Hmm. Apa yang Bapak permasalahkan? Jadi ini Mas nanti kita lihat di sini Mas. Hmm. Eh, Nah, ini Mas, ini Judicial Review PMK 81 tahun 2024. Nah, nanti Mas Awan bisa lihat ininya Mas. Nah, ini Mas. Hmm. Ini ada 13 dokumen lampirannya. Nah, ini Hmm. permohonan, pengujian, ini Mas ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP). Nah, ini Hmm. pemohonnya adalah ini Mas, saya Ketua Umum IWPI, termohonnya Menteri Keuangan. Hmm. Nah, latar belakangnya, PMK nomor 81 tahun 2024 mewajibkan penggunaan sistem SIAP atau Kortek bagi seluruh wajib pajak. Sistem ini belum berjalan optimal sejak diberlakukan 1 Januari 2025. Banyak wajib pajak mengalami kesulitan pelaporan dan pembayaran pajak. Frase Hmm. sistem inti administrasi perpajakan tidak ditemukan dalam UU KUP, Ketentuan Hmm. Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hmm. Terus pasal 1 ayat 3 dasar permohonannya Mas ya, Indonesia adalah negara Hmm. hukum. Nah, terus Undang-Undang nomor 6 1983 Hmm. ini Jo nomor 16 tahun 2009. Nah, ini masih banyak lagi Mas ya, tidak mengatur tentang sistem inti administrasi perpajakan. Putusan Mahkamah Agung sebelumnya, pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang dimungkinkan jika bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Keterlambatan dalam ini Mas, kerugian konstitusional wajib pajak ini Mas, Hmm. mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT masa PPh 21 unifikasi dan BPN, gagal akses sistem, error aplikasi, gangguan teknis lainnya. Tidak ada mekanisme pemulihan atau pembebasan sanksi administrasi yang jelas. Kewajiban perpajakan menjadi beban berlebih akibat gangguan sistem ini Mas, sistem pemerintah Kortek tersebut. Hmm. Argumentasi hukum PMK 81 2024 melebihi delegasi kewenangan karena menciptakan entitas hukum baru yaitu frase sistem inti administrasi perpajakan atau Kortek. Penerapan Hmm. SIAP tanpa dasar hukum dalam UU KUP melanggar asas legalitas. Sistem yang tidak siap secara teknologi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Hmm. Nah, buat itu permohonan, ini Mas, IWPI memohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa PMK nomor 81 tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang KUP, menyatakan PMK tersebut tidak sah dan tidak berlaku umum, memerintahkan Menteri Keuangan mencabut dan merevisi PMK dimaksud. Harapan dari WPI, kembalikan sistem pelaporan ke aplikasi sebelumnya sampai Kortek siap secara teknologi, libatkan wajib pajak dan organisasi masyarakat sipil dalam evaluasi sistem perpajakan. Jaminan tidak ada sanksi administratif selama masa transisi Kortek. Audit publik terhadap pengadaan dan implementasi sistem Kortek. Nah, penutup negara hukum harus menjamin bahwa sistem perpajakan mendukung bukan menghambat pemenuhan kewajiban warga negara. Ini saya tunjukkan ininya Mas. Nah, ini dokumen kami Mas. Hmm. Hmm. Ini ada saya Mas Musyaman, ada Mas Justinus ini Mas. Hmm. Nah, ini adalah dokumen yang kami submit Mas. Ini, berserta lampirannya ada 13 lampiran. Hmm. Hmm.
Waktu itu Mas. Oke, jadi menurut kita-kita ya IBPI bahwa PMK satu ini sejak lahir aja udah salah, sudah cacat, bahkan dia tidak punya cantolan undang-undang ya. Persiap itu sendiri adalah sebuah barang baru yang tidak ada di undang-undang. Di Undang-Undang KUP itu tidak ada istilah itu, Mas. Sistem Jadi inti sistem kerja tidak ada. Jadi Menteri Keuangan ini ngadi-ngadi ini menciptakan Hmm. sesuatu yang tidak diperintahkan oleh undang-undang nih si Menteri Keuangan kita ya. Hmm. Nah, Hmm. bagaimana nih pendapat dari ahli hukum Pak Rey ini mengenai JR ke Mahkamah Agung? Mungkin Pak Rey bisa lebih dimulai dari pemahaman hukum bagaimana sih JR prosedur JR itu kenapa mesti ke Mahkamah Agung, kenapa nggak ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Silakan Pak Rey. Masih ke mute Pak Rey. Terima kasih Pak Awan, terima kasih Pak Rinto. Jadi Hmm. kalau kita bicara negara hukum, memang isinya pasti upaya hukum Pak Awan ya. Ya. Nah, jadi kalau kita mengajukan upaya hukum, jangan dimaknai bahwa wajib pajak atau warga negara itu membangkang kepada penguasa. Kita harus sepakat dulu ini. Ya, jadi jangan dikit-dikit kalau ada WP mengajukan upaya hukum, wah ini WP-nya membangkang gitu ya. Atau Ya. WP-nya ini ngelawan penguasa yang sah gitu ya. 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 Jadi di negara hukum itu, upaya hukum itu ya seperti orang makan siang saja 3 kali sehari. Oh. Ya, makanya konstitusi mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, Hmm. artinya apa? Artinya konflik hukum, sengketa hukum, upaya hukum itu adalah makanan sehari-hari. Hmm. Ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi kami agak sedikit kaget ketika mengetahui wajib pajak menempuh upaya hukum itu dianggap pembangkangan. Ya. Bahkan diminta oleh beberapa fiskus ya untuk mencabut upaya hukum Hmm. ya. Nah, ini kan agak ironis gitu ya menurut Ya. kami gitu ya. 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 Orang Ya. mau menempuh upaya hukum kemudian Hmm. tanda petik Hmm. dipersuasi atau kemudian tanda petik diintimidasi atau apapun narasinya supaya diajukan pencabutan ya. Nah, cilakanya ketika diajukan pencabutan ternyata nggak diperkenankan juga gitu ya. Nah ini kan persoalan gitu ya. Jadi Hmm. kita harus terbiasa dulu nih. Jangan Hmm. sampai Pak Rinto Pak Awan kita bicara negara hukum tapi nggak ngerti apa sih isinya negara hukum gitu ya. Baru mengajukan gugatan ya udah diminta dicabut ya udah di tanda di apa kata kalau istilah orang sudah diduga lah ya diintimidasi kemudian Hmm. Dituduh juga ini ditakut-takut. Pak Rem, melawan negara Pak. Itu yang saya alami Pak awal-awal. Nah, ya Hmm. kan? Apa sih definisi melawan negara kan begitu ya? Nanti beda Iya, lagi. Apakah iya, sama dengan makar gitu? Masa iya. menempuh upaya hukum sama dengan makar gitu kan? Ya, jadi kita harus paham dulu nih ya. Gitu. Jadi eh, saya mau sampaikan kepada Pak Rito dan Pak Wan dan juga pemirsa bahwa kalau kita menempuh upaya hukum itu tadi saya katakan seperti orang ya makan saja sehari 3 kali atau bahkan lebih dalam sehari itu hal yang biasa gitu ya. Jadi jangan dimaknai yang lain-lain, udah itu dimaknai sebagai hal yang biasa saja gitu ya. Tidak usah dipolitisir, tidak usah dilebih-lebihkan ya, apalagi direkayasa ya. Ya, karena sudah Jadi ini Pak ya, kalau pasal 1 ayat 3 Pak ya. Hmm. betul, ya. Nah, kita sepakat dulu itu. Kalau kita nggak sepakat, ya mari Hmm. kita sama-sama ganti konstitusi kita melalui Ya. amandemen kelima. Tapi Hmm. kalau bunyinya masih seperti itu, ya jangan dipolitisir lah ya. Kasihan warga negara atau wajib pajak, ya. Ya, Itu ya, hal ya. yang biasa saja, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau gitu eh, apa sih yang dimaksud dengan upaya permohonan ya Hmm. uji materi atau uji formil begitu ya bisa uji formil bisa uji materi ya. Nah ini kan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu dengan yang lain maka harus dilakukan pengujian ya baik itu formil ya proseduralnya maupun material substansinya. Nah, tentu karena di Indonesia atau di negara hukum kita menganut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di Undang-Undang P3, maka yang peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan lebih tinggi. Ya, sehingga dengan demikian untuk menguji apakah betul yang lebih rendah itu bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka forumnya diberikan oleh
dua lembaga yang berwenang, ya, yaitu lembaga Mahkamah Agung dan lembaga Mahkamah Konstitusi. Lembaga Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji apakah ada pertentangan, ya, pertentangan peraturan lebih rendah kepada peraturan yang lebih tinggi. Nah, peraturan apa yang dimaksud? Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ya, bertentangan dengan undang-undang. Tentu itu diujinya di Mahkamah Agung. Kalau peraturan perundang-undangan undang-undang, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, diujinya di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dua forum atau lembaga yang berwenang. Pertanyaan berikutnya, yang diuji itu apa secara spesifik, ya? Tentunya peraturan, tapi secara spesifik adalah normanya. Kalau kita bicara hukum, ya, tentunya kan setiap peraturan itu mengandung norma. Nah, norma itulah yang kemudian mau diuji. Diuji itu apa sih? Diuji itu istilahnya kemudian disandingkan, ya, atau kemudian diperiksa apakah betul telah terjadi pertentangan, ya, pertentangan norma dalam hal ini tentunya. Kalau terjadi pertentangan, maka harus dilakukan pemeriksaan. Yang tentunya akibat hukumnya adalah peraturan yang lebih rendah harus dibatalkan karena terbukti adanya pertentangan norma dengan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau terjadi pertentangan norma, maka harus dinyatakan tidak mengikat, ya, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, karena karena norma lebih rendah itu bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, sehingga dengan demikian, kalau wajib pajak melihat ada norma dalam katakanlah PER atau PMK bertentangan dengan undang-undang, maka forum yang berwenang itu adalah lembaga Mahkamah Agung. Tapi kalau ada norma dalam undang-undang, katakanlah undang-undang KUP yang paling sering, ya, bisa juga undang-undang PPSP, bisa juga undang-undang material, ya, seperti PPH, PPN, PBB dan lain-lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dilakukan pengujian formil maupun material di Mahkamah Konstitusi, ya. Sehingga dengan demikian ketika ada wajib pajak yang dirugikan atau berpotensi dirugikan, dua lembaga inilah yang berwenang dan itu adalah upaya hukum yang bisa diajukan untuk memberikan keadilan. Nah, sekarang yang menarik Pak Rinto dan Pak Awan adalah ketika terjadi pertentangan norma, katakanlah di pengadilan, ya, apakah kemudian wajib pajak yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu menempuh permohonan pengujian formil maupun material ke MA maupun MK, sementara perkaranya sudah diterbitkan basicing oleh kantor pajak. Nah, kalau kita mengajukan upaya pengujian formil material kan waktunya lama. Ya, sementara wajib pajak tanda petik, ya, sudah mengalami dugaan penzoliman. Ya, apakah harus mengajukan terlebih dahulu ke MK? Nah, bagaimana kemudian keadilan itu bisa didapatkan di katakanlah di kantor pajak atau katakanlah di pengadilan pajak? Nah, ini yang menarik pertanyaannya. Kalau semuanya menunggu putusan MA dan MK, wah, itu mungkin 70 juta wajib pajak tidaklah mungkin mendapatkan keadilan. Ya Nah, kalau itu begitu analogi pertanyaannya saya gimana? ini Pak Re. Analogi saya tadi kan itu Pak. Ya, Kita harus ada rambu-rambu. Nah, ini aturan hukum Pak ya, ada rambu-rambu aturan hukum itu dibuat dulu. Nah, kalau tidak ada yang komplain ya tidak masalah, tapi harus yang komplain harus yang sudah kecelakaan dulu, yang tangannya udah patah, kakinya udah patah. ya. Jadi kalau begitu pertanyaannya apa yang harus dilakukan kan supaya wajib pajak ini mendapatkan setidak-tidaknya keadilan itu gitu Ya, ya. ya. Nah, kami perlu ingatkan bahwa sebenarnya keadilan itu bisa didapatkan tanpa harus perlu mengajukan GR. permohonan pengujian formil maupun Oh. material kepada MA maupun MK, ya. Bagaimana kita mau menerapkan keadilan itu tanpa perlu menempuh upaya hukum? Nah, kalau kita kembali nih merujuk kepada alat bukti di pengadilan, contohnya Pak Rinto dan Pak Awan, ya, kita tahu bahwa salah satu alat bukti di pengadilan itu, ya, yang meskipun hierarkinya paling rendah itu adalah pengetahuan hakim.
Jadi kalau hakim punya pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam ilmu hukum, ketika hakim melihat bahwa ada pertentangan norma, di mana norma lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka sebenarnya hakim itu bisa memberikan keadilan dan memberikan pertimbangan hukum yang adil kepada wajib pajak tanpa harus wajib pajak itu mengajukan permohonan judicial review ke MA maupun MK. Kenapa? Karena hakimnya punya pengetahuan yang cukup, ya. Ketika ada pertentangan, misalnya PER bertentangan dengan PMK atau PMK dengan undang-undang, ya, hakim yang punya kompetensi dan hakim yang mampu menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak tentu bisa memberikan pertimbangan dan putusan yang adil, Pak Awan dan Pak Rinto. Jadi dia nggak perlu mengatakan di pengadilan, ya udah silakan judicial review dulu, nanti kalau udah ada baru kami putus. Nggak perlu begitu juga. Kenapa? Ya, Karena hakimnya punya pengetahuan yang cukup. oke, oke. Makanya pengetahuan itu adalah alat bukti. Hmm. Ya, Eh, saya harus mengatakan miris ketika ada hakim yang mengatakan begini, peraturannya bunyinya begitu, jadi kami harus mengikuti peraturan itu. Ya, ya, Loh, ya. kalau gitu apa gunanya pengetahuan Ya, hakim kalau semuanya menunggu putusan? ya. Ya, perkaranya mungkin Pak Awan, Pak Rinto, dan rekan-rekan lainnya atau wajib pajak lainnya yang mengajukan judicial review itu kan perlu waktu bulanan atau tahunan. Dan Ya, harus membuktikan jadi korban dulu, Pak. nah, harus jadi Masalahnya, korban Pak. dulu atau berpotensi jadi korban kan begitu. Iya, Nah, betul, Pak. pertanyaannya kalau begitu bagaimana kalau mereka sedang berperkara di kantor pajak atau di pengadilan pajak? Apa harus menunggu itu? Ya. Nah, itulah sebabnya saya berkali-kali mengatakan menjadi hakim itu perlu pengetahuan dan harus lulus dari sarjana hukum. Ya, Ya, tidak seperti yang disampaikan oleh beberapa hakim, ya, ya. Nah, termasuk tulisan salah satu hakim, saya sebutkan saja nih ya, Saudara Dudi Wahyudi, dia membuat tulisan itu. ya, Menjadi ya, hakim pengadilan pajak itu tidak perlu sarjana hukum ya, karena ada di pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Pajak. ya. Tapi dia lupa ada pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatakan pengadilan pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman. Bagaimana mungkin bisa melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menggali nilai-nilai hukum sementara dia sendiri nggak pernah belajar ilmu hukum? Ya, berarti pengetahuannya sangat minim gitu ya. Ya, ya, Nah, ya. amanat pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman itu adalah menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Artinya apa? Ya harus belajar dong mengenai hukum. Belajar hukum yang benar gimana? Ya harus kuliah, Pak Awan dan Pak Rinto. Kalau memahami hukum begitu banyak di Indonesia ini nggak pernah kuliah ya menjadi sangat sulit ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi di awal, kalau eh, pertanyaan di awal tadi adalah bagaimana bisa mendapatkan keadilan tanpa judicial review? Bisa, sepanjang hakimnya itu punya pengetahuan yang cukup. Ya, jadi pengetahuan itu harusnya digunakan ya secara objektif, ya, bukan secara subjektif. Apa artinya? Artinya kalau semua hakim punya pengetahuan yang mumpuni, maka pertimbangan hukum dalam putusannya itu tentunya akan memberikan rasa keadilan tanpa menunggu putusan judicial review, ya. Tapi kalau nggak punya pengetahuan, apalagi mungkin kalau kata orang awam, apa itu Pak Rinto atau Pak Awan ya, sotoy begitu ya. Nah, kalau kata orang awam sotoy tapi nggak punya pengetahuan, nggak ada kompetensi, tentunya kan pertimbangan hukumnya akan jauh dari rasa keadilan. Nah, disinilah kemudian alat bukti yang nomor 5 itu, pengetahuan hakim itu bisa diterapkan, ya. Jadi tidak perlu menunggu putusan judicial review, baik itu di MA maupun di Mahkamah Jadi, Konstitusi. jadi ini Pak Ari, sebagai informasi Pak Ari ya, kami saat berproses sengketa perpajakan itu sebagai wajib pajak, itu narasi yang dikembangkan oleh Fiskus, baik ada beberapa hakim juga, itu kalau nggak terima ya silakan JR, gitu loh, Pak. Memang dilempar ke JR semua Pak Ari. Nanti baru di JR kita dipersulit lagi. Buktinya sebagai korban apa? Itu memang itu yang akhirnya membuat wajib pajak semakin berat perjuangannya memang seperti itu Pak Ari. Dan narasi ini gimana Pak Ari? Negara itu kan salah satu fungsinya negara untuk menciptakan keadilan. Jadi kita tuh kalau pergi ke pengadilan ini kita tuh mencari keadilan atau kita tuh untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak kita. Itu juga narasi yang penting juga.
Biar Ya. wajib pajak ini semangat, Pak Ari. Karena kalau mencari, berarti kan nggak ada, Pak Ari. Cari-cari keadilan. Cari di KPP nggak ada, di Kanwil nggak ada, di pengadilan nggak ada, di Mahkamah Agung. Nah, kita PK juga nggak jelas. Ada bundel A, bundel B, kita minta apakah sudah benar itu terkirim ke Mahkamah Agung. Mereka juga tidak bisa menunjukkan gitu loh, Pak Ari. Bisa jadi memori kasasi kita, kalau kita ke PK, Pak ya, itu bisa dikorupsi juga loh, Pak. Bukti-bukti kita. Ya, terima kasih Pak Rinto. Hmm. Tadi saya katakan tentunya, dan ini harus diulang kembali bahwa keadilan itu bisa diberikan kalau hakim punya kompetensi, Pak, punya pengetahuan hakim ya, punya pengetahuan yang cukup ya, khususnya di bidang ilmu hukum ya, tidak hanya ilmu akuntansi tapi ilmu hukum ya. Karena apa? Karena kalau kita punya pengetahuan yang cukup ya, kita juga atau hakim tentunya tidak perlu mengatakan seperti yang Pak Rinto katakan tadi. Ya sudah, kalau saudara nggak puas atau nggak setuju, silakan ajukan judicial review. Nah, Iya. pertanyaannya, kalau begitu, lalu pengetahuan saudara di mana? Kan sudah ada, ya kan? Iya, iya. Sudah ada ilmu yang mengajari bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, Hmm. ya. Karena ada asasnya kan, lex Hmm. superiori derogat legi Spesial. inferiori, ya kan? Nah, jadi itu kan sudah mengatur. Ya, pertanyaannya, pengetahuan itu bisa diterapkan enggak oleh hakimnya? Ya, itu kan sederhana salah satunya, ya. Hmm. Kemudian ada asas yang mengatakan ketentuan yang terbaru mengesampingkan yang sebelumnya, ya. Jadi ada asas yang mengatakan lex posteriori delegat legi priori. Itu juga kan bisa diterapkan. Jadi tidak perlu juga menunggu putusan, ya. Itu sebabnya saya harus mengatakan belum ada hakim pengadilan pajak itu yang menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pengadilan pajak. Apa kewenangan itu? Satu, menemukan hukum, Iya, reh finding. iya, iya. Ya, saya belum melihat tuh ada pengadilan pajak yang punya nyali untuk melakukan itu. Kan dia punya kewenangan. Iya, iya, iya. Pertanyaannya, kenapa dia nggak punya nyali? Karena memang kompetensinya kurang. Kalau orang punya kompetensi, punya pengetahuan, Pak Rinto dan Pak Awan, ditambah kewenangan, dia pasti akan punya nyali. Iya, Ya, iya. sudah pula ada pengetahuan, ada pula kewenangan, dia pasti akan lakukan itu, Pak. Tapi Berarti persoalannya kalau kewenangan saja nggak berarti ada seperti Mas Awan pengetahuan, ini, Pak. Akhirnya punya keberanian. nah, ya. Jadi yang saya lihat adalah belum ada hakim Iya, pengadilan pajak yang mau menggunakan kewenangan itu demi iya. memberikan keadilan. Jadi hakim itu, khususnya hakim pengadilan pajak itu kalau bekerja ya formalitas saja gitu ya. Ya, itu yang disebut dengan mereka penganut mazhab legalistik. Legalistik itu apa artinya? Baca peraturan, apa yang disebutkan dalam peraturan, ya sudah ditafsirkan sesuai dengan yang disebutkan dalam peraturan. Masalah Hmm. keadilan tidak dapat diterapkan, ditegakkan, yaitu urusan lain. Ya, jadi bukan mengedepankan keadilan, harusnya dicari eh, apa namanya pemaknaan yang memberikan rasa keadilan setinggi-tingginya. Karena kan ultimate goal of a trial adalah justice and justice for all. Ya, jadi tujuan untuk beracara, bersidang itu adalah untuk menegakkan keadilan. Nah, ini bukan Iya, mencari katanya Pak Rinto, karena iya. keadilan itu sudah ada, tinggal ditegakkan saja. Oh, iya. Ya, jadi kalau Nah, dicari memang nggak pernah ketemu Pak Rinto. nah, Ya, iya. apalagi mencarinya di pengadilan tertentu gitu ya, tanda petik gitu, nggak ketemu, ya kan? Nah, jadi harus ditegakkan. Nah, menegakkan itu perlu pengetahuan dan perlu kewenangan. Iya, 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 Ya, iya. jadi eh, saya melihat bahwa kewenangan menemukan hukum itu belum ada ya di pengadilan pajak dan belum ada hakim yang berani melakukan itu ya. Refinding itu belum kemudian bisa diterapkan ya di pengadilan pajak. Hmm. Dan selama pengadilan pajak berdiri dari tahun 2003 sampai sekarang ya pelaksanaannya itu belum ada yang menerapkan refinding atau menemukan hukum ya. Kemudian yang kedua juga revakum ya, mengisi kekosongan hukum. Itu juga saya belum melihat dalam putusannya pertimbangan mengenai mengisi kekosongan hukum Hmm. ya. Kembali lagi-lagi ini menjawab pertanyaan, kenapa bisa? Bukankah pengadilan pajak itu sudah 22 tahun lebih Hmm. gitu ya?
sudah 23 tahun bahkan menuju 24 tahun. Tapi kenapa tidak ada hakimnya yang melakukan itu? Nah, ini kan pertanyaan untuk menjawab apakah betul hakim pengadilan pajak punya pengetahuan hukum yang cukup, Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, kalau orang nggak punya pengetahuan, ya memang akan regularitas, ya, akan normatif saja, begitu-begitu saja, begitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Rinto sama Pak Awan pernah tahu dan pemirsa bahwa salah satu hakim di Medan itu melakukan penemuan hukum, kan, ya, bagaimana memaknai mahkota seorang wanita, ya, itu kan dimaknainya menjadi luar biasa, begitu ya. Nah, karena dia menemukan hukum dan itu kewenangan daripada hakim, gitu ya. Nah, kalau di pengadilan pajak ini saya belum pernah melihatnya. Jadi kembali lagi, jawaban mengenai yang sering disampaikan tadi Pak Rinto, kalau tidak puas, kalau tidak setuju, silakan judicial review. Nah, itu membuktikan bahwa hakim kurang punya pengetahuan, ya, kurang punya kompetensi, ya. Dan tentu disarankan kepada hakim-hakim itu untuk terus menggali nilai-nilai hukum dengan cara belajar, ya. Ya, jadi belajarlah kalau bisa ya kuliah lagi, tapi kuliah juga jangan sekedar hanya teori, tapi juga perlu praktek yang apa ya, yang mempunyai spektrum yang lebih luas ya penerapan hukumnya, ya. Jadi jangan sempit begitu ya. Nah, tentu banyak cara yang bisa dilakukan lah ya. Bisa berdiskusi, bisa mengajar, bisa mengikuti diskusi publik begitu ya. Jadi nggak usah juga apa namanya ya, ada yang mengatakan karena hakim jadi kemudian terbelenggu gitu ya dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tujuannya untuk menambah kompetensi atau pengetahuan hakim itu sendiri ya. Ya, sebenarnya banyak cara begitu ya supaya tidak menjadi katak dalam tempurung. Begitu Pak Rinto dan Pak Wan. Oke, siap. Terima kasih. Luar biasa Pak Rey ya informasinya. Mudah-mudahan Pak Rinto segera kita nantikan bagaimana hasil dari judicial review-nya kepada Mahkamah Agung ya. Kalau sampai ini PMK batal, waduh, Pak Purbaya bisa lebih Sebagai pusing informasi lagi Mas ini. Awan, sebelum menutup ini, kalau di Mahkamah Agung ini lebih tidak transparan, Pak Ari, Pak Awan. Jadi bahkan JR-nya harus bayar, Pak Ari. Bayar 1,2 juta kemarin kita. Sampai sekarang statusnya tidak jelas. Kita nggak keluar nomor perkara, kita harus seperti apa. Hukum acaranya nggak jelas. Kalau di MK, kita coba kemarin langsung jelas. Ada pemanggilan sekian hari, seperti itu. Oke. Ya, begitulah Mahkamah Agung ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Mungkin kalau nggak ngerti tim IT-nya bisa panggil PT Arion ya untuk bantuin tim IT-nya. Oke, baik. Makasih Pak Rinto dan Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Nah, Ya, Mari. terima kasih. sama-sama.